bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita di dalam persekutuan doa pagi online GKI Gatot Subroto Purwokerto. Dan hari ini kita bersama-sama akan kembali merenungkan sebuah bagian firman Tuhan yang akan menolong kita semua dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Sebelum kita bersama-sama akan merenungkannya, mari kita memohon Roh Kudus untuk menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang terus Tuhan berikan dalam hidup kami, bahwa sampai hari ini kami boleh menikmati bangun di pagi hari, berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi, dan bahkan kami hendak disapa oleh kebenaran firman-Mu yang menyegarkan hidup kami. Maka kami melihat bagaimana kasih Tuhan yang setia. Oleh karena itu Tuhan, kami juga mau belajar setia kepada Tuhan di dalam hari-hari kami, secara khususnya melalui permenungan firman yang akan kami lakukan. Biarlah kehidupan iman kami boleh semakin bertumbuh, dibentuk untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan permenungan firman pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dalam Kolose pasal ketiga, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ke-24. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ada sebuah kisah tentang kehidupan seorang bruder Katolik. Dia bernama Bruder Lawrence. Dia bukan seorang pemimpin yang besar atau pengkhotbah yang terkenal. Ia hanya seorang biarawan sederhana yang melayani di dapur biara di kota Prancis pada waktu itu. Tugasnya setiap hari hanya biasa saja, dan bahkan bagi beberapa orang sangat biasa saja. Mencuci piring, memasak, dan membersihkan dapur. Dan seringkali ia bekerja di dalam kelelahan, kebisingan, bahkan tekanan. Tidak ada panggung, tidak ada pengakuan, namun satu hal yang ia pegang. Ia melakukan semuanya sebagai bentuk kasihnya kepada Tuhan.
Ia pernah berkata bahwa ia merasakan hadirat Tuhan sama kuatnya ketika berada di dapur yang sibuk seperti saat berdoa di kapel. Kesetiaannya dalam hal-hal sederhana setiap hari yang bahkan hampir tidak terlihat justru menjadi kesaksian yang besar. Sampai hari ini tulisan Brother Lawrence tentang mempraktikkan hadirat Tuhan menginspirasi banyak orang Kristen di seluruh dunia. Dan ketika pada pagi hari ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus juga yang berbicara tentang kesetiaan dalam hal-hal kecil yang kita lakukan kepada Tuhan, maka kita melihat bagaimana Kolose ini ditulis dalam konteks yang sangat realistis. Kehidupan sehari-hari yang tidak selalu ideal, dan bahkan Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang yang sebagian besar tidak memiliki posisi yang tinggi di dalam masyarakat. Bahkan dia berbicara kepada seorang hamba. Ketika dia mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati, maka Rasul Paulus hendak mengingatkan untuk melakukan segala sesuatu dengan jiwa yang terlibat penuh. Bukan sekedar tindakan luar, tetapi motivasi batin kepada Tuhan. Ini bukan tentang performa tentu saja, tetapi tentang persembahan kasih kepada Tuhan. Maka kemudian dia mengatakan, lakukanlah semua itu sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ini mengandung beberapa kedalaman makna di dalam kehidupan refleksi kita. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka pertama-tama yang harus terjadi dalam kehidupan orang percaya adalah perubahan orientasi hidup. Hidup orang percaya tidak lagi berpusat pada penilaian manusia, pada diri sendiri, tetapi pada relasinya dengan Tuhan. Pekerjaan sehari-hari yang nampaknya biasa saja bisa menjadi sebuah ibadah, persembahan syukur, persembahan kasih kepada Tuhan. Dan di dalam penghayatan sebagai orang percaya, kita tahu betul tidak ada pekerjaan yang lebih rendah atau yang lebih tinggi jika semua dilakukan untuk Tuhan. Yang membedakan tentu saja bukan jenis pekerjaannya, tetapi hati yang mengerjakannya. Sehingga ketika kita berbicara tentang orientasi hidup yang berubah, maka kita juga akan berbicara tentang integritas di dalam kehidupan orang percaya. Bahwa kesetiaan tentu saja diuji saat justru tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada orang yang mengapresiasinya, atau mungkin ketika tidak ada orang yang kemudian mengucapkan terima kasih atas kesetiaan yang dilakukannya. Disitulah karakter kehidupan iman justru semakin dibentuk. Apakah sungguh-sungguh seseorang memiliki integritas yang kuat, tetap benar bahkan tanpa penghormatan dan bahkan tanpa diawasi oleh orang lain. Bahwa kesadaran akan Tuhan yang melihat seluruh hal yang dilakukan oleh kehidupan orang percaya menjadi sebuah gambaran dan juga harusnya menjadi sebuah daya untuk tetap mengerjakan setiap bagian dengan sebaik mungkin. Sehingga kita bisa melihat bagaimana setiap hal yang dikerjakan dengan setia, perkara-perkara kecil yang kita lakukan setiap hari, semuanya diperhitungkan dan berharga di mata Tuhan. Maka di ayat ke-24 Paulus ini mengatakan, Tuhanlah yang memberi upah kepada setiap kita. Artinya tidak ada kesetiaan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu dan saudara terkasih, kita sering hidup dalam budaya yang terlihat, diakui, dipuji, divalidasi. Namun firman Tuhan justru mengajak kita masuk ke dalam arah yang berbeda. Hidup dalam kesetiaan yang bahkan mungkin tidak terlihat. Dan bagi umat hari ini, perkataan Rasul Paulus ini relevan dalam kehidupan kita. Di tempat kerja, mungkin kita tidak terlihat. Ketika kita berusaha untuk jujur, ketika tidak ada yang mengawasi. Dalam keluarga, ketika kita tetap mencoba untuk mengasihi meski tidak selalu dihargai,
atau ketika dalam kehidupan pelayanan, ketika kita tetap mengerjakan pelayanan dengan setia meskipun kita tidak dikenal, atau dalam kehidupan pribadi kita ketika kita tetap belajar untuk menjaga hati, pikiran dan iman ketika tidak ada orang yang melihat, ketika kita sendirian, maka kita melihat bagaimana kesetiaan iman yang tidak terlihat sekalipun bukanlah kesia-siaan di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat segala yang kita lakukan dengan sepenuh hati. Dan inilah yang menjadi bagian di mana Tuhan membentuk kehidupan kita semua. Tuhan lebih tertarik pada siapa diri kita sesungguhnya daripada siapa diri kita di depan panggung ataupun di depan banyak orang. Dan seringkali justru Tuhan mempercayakan hal-hal yang besar kepada mereka yang terbukti setia dalam hal-hal kecil. Mungkin hari ini di antara kita ada yang merasa bahwa belum ada yang melihat usaha dan jerih lelah kita, tidak ada yang memuji kesetiaan kita, bahkan mungkin ketika kita merasa lelah karena terus memberi tanpa kemudian menerima. Tetapi ingatlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Tuhan melihat segala yang kau kerjakan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dia melihat setiap pilihan untuk tetap benar. Dia melihat setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih, dan dia tidak pernah menyia-nyiakan itu. Kesetiaanmu yang mungkin tersembunyi hari ini di depan banyak orang sedang membangun sesuatu yang kekal di dalam kehidupan imanmu kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi panggilan kita untuk tetap setia meski tidak terlihat, untuk tetap setia dalam perkara-perkara kecil, karena sungguh segala sesuatu yang dilakukan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Selamat melanjutkan hari dalam kesetiaanmu. Tuhanlah yang akan memampukan dan Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau melihat segalanya, dan saat ini kembali kami datang kepadamu. Kami memohon agar kiranya Engkau memberikan kami semua kemampuan, hikmat untuk hidup bukan demi pujian-pujian yang ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi untuk menyenangkan hati-Mu. Saat kami berada dalam hal-hal yang terasa biasa saja, yang kecil dan bahkan tersembunyi di hadapan manusia, maka berikanlah kami semua hati yang mau untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu yang kami lakukan seharusnya menjadi bukti kasih kami, persembahan kami kepada Tuhan. Bentuklah setiap diri kami melalui kesetiaan kami setiap hari, dan tolonglah kami untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk-Mu. Kami percaya tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Dan inilah penyerahan diri kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini, hari-hari yang selanjutnya, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, dengan rekan seiman kami, bahkan juga bersama-sama dengan kehidupan umat-Mu di GKI Gatot Subroto ini. Kami percaya Tuhan yang memimpin segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan hari Bapak Ibu Saudara terkasih. Sampai berjumpa lagi dalam persekutuan doa pagi online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.